undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah pagi ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau semalam kita sudah melewati tahun 2023 yang kini tinggal kenangan. Saat ini kita memasuki tahun 2024 dengan satu semangat baru, dengan satu sukacita yang ada dari Tuhan. Kalau kita memiliki pengharapan yang baru karena kita percaya ada Tuhan yang akan memberikan anugerahnya. Dan pagi ini kita mau bersyukur atas anugerahnya yang ada untuk setiap kita. Di dalam langkah-langkah kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Karena Allah kita adalah Raja di atas segala Raja. Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan menyanyikan satu pujian sepanjang jalan anugerahnya. Penuntun hidupku di gunung bila
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah awal tahun, dan kiranya kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita di dunia ini, mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan kita tidak mengerti mengapa semua itu terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita, yaitu anak-anak yang dikasihinya. Kita selalu percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah, yang sedang Tuhan kerjakan untuk setiap kita anak-anaknya. Satu pujian, Pelangi Kasih-Nya. Engkau mengerti cobaan
saat ku tak melihat jalanmu, kita tidak mengerti rencana Tuhan, namun Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru dan hidup kita akan lancar-lancar selalu. Mungkin Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan, kesusahan, penderitaan ada di hadapan kita. Ada hal-hal sulit yang tidak kita mengerti. Mengapa harus terjadi dalam setiap kehidupan kita? Tapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Ada janji Tuhan untuk anak-anaknya. Adalah saat semua itu, ketika penderitaan itu menimpa, datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan pada Tuhan. Tidak mengalalkan diri sendiri. Kita percaya Tuhan akan menolong, memberikan kasih-Nya, memberikan pertolongannya dengan sepenuh hati kita, asal kita percaya kepadanya. Satu pujian, Tuhan tak janji. Selalu
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu penginjil Kaleb. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, karena di awal tahun kami memulai tahun ini dengan datang ke rumah-Mu. Kami mau terus-menerus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan ilahi bagi setiap kehidupan kami, yang mengarahkan, menunjukkan jalan, dan memampukan kami melewati setiap pergumulan yang akan kami hadapi di tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya melalui setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami semua diingatkan kembali bahwa Engkau setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang setia dan percaya kepadamu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur tahun lalu kita sudah beribadah di tempat ini. Tahun lalu, kapan Bapak Ibu? Kemarin. Dan tahun ini kita memulai juga bersama-sama berkumpul di tempat ini, bersukacita dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah tadi malam ada yang bakar-bakar? Yang berkumpul, ngobrol dengan keluarga, atau dengan teman-teman? Ada yang persekutuan, ada yang evaluasi satu sama lain, ada yang saling mendoakan, ada juga yang saling meminta maaf. Kadang-kadang ada juga yang mengakhiri tahun dengan sendiri. Saya tidak tahu situasi seperti apa yang Bapak Ibu alami, tapi kita bersyukur kita boleh ada di tahun yang baru ini dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sesuatu yang baru, contohnya apa? Baju baru, motor baru, mobil baru, dan sesuatu yang baru. Itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya apa? Adaptasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Contohnya sepatu baru. Siapa yang di sini kalau mau perjalanan jauh langsung dipakai itu sepatu barunya? Apakah enak di kaki Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Karena kaki belum menyesuaikan telapak atau inner sole yang ada di dalam sepatu itu untuk kita dapat nyaman menggunakannya. Betul Bapak Ibu? Sehingga sebelum kita jalan jauh menggunakan sepatu baru, paling tidak beberapa hari dulu kita menyesuaikan kaki kita dengan sole yang ada di dalam sepatu itu. Selanjutnya, baju baru. Nah, Bapak Ibu ada yang di sini setelah membeli baju baru langsung dipakai? Tidak, bukan? Pasti akan dicuci terlebih dahulu. Ada beberapa pakaian, contohnya batik, yang baru dibeli itu keras banget. Kasar di kulit, tapi setelah dicuci, dia menjadi lembut. Setelah diberikan pewangi, setelah disetrika, dia menjadi nyaman untuk dipakai dan rapi untuk dilihat. Selanjutnya kendaraan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita punya kendaraan baru, pasti kita akan cari tahu kan, kelebihan kendaraan ini apa? Teknologi baru apa yang dimiliki kendaraan tersebut sehingga kita mau beli? Motor seperti apa? Saya rasa ini untuk bapak-bapak ya. Pasti bapak-bapak akan melihat dulu, ngulik dulu spesifikasi apa yang dimiliki barang tersebut. Nggak asal pakai, betul? Nggak cuman beli, tetapi kita dapat melihat fungsinya, kemampuannya, dan kita pun beradaptasi dengan setirnya, dengan gasnya, dengan remnya. Semuanya itu ada setelannya Bapak Ibu. Khususnya untuk bapak-bapak yang suka mengendarai ya. Atau ibu-ibu juga pasti ada nih yang suka mengendarai. Pasti akan menyesuaikan remnya terlalu cakram atau tidak. Gasnya kontan atau tidak. Selanjutnya bicara gereja. Kalau misalnya ada atestasi dari gereja satu ke gereja lain, ada adaptasi tidak Bapak Ibu? Pasti beradaptasi.
dengan tata ibadahnya, dengan liturgi, dan juga dengan jemaat. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di awal tahun ini, God will lead the way, kita akan belajar bagaimana ketika masuk ke awal tahun, kita pun akan masuk ke dalam adaptasi yang baru. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang terkasih, di sini ada yang baru masuk tempat kerja, atau baru masuk kuliah, atau pindah tempat kerja, pindah rumah, itu pun perlu adaptasi Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengingat suatu kata yang adalah baru, awal baru, segala sesuatu yang baru, kita ingat juga perlunya adaptasi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat tema yang hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan yang akan menyertai langkah kita, dan kita pun mau melihat janji Tuhan dalam memimpin perjalanan hidup kita di tahun ini melalui satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Keluaran 33. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau,
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tahu, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita baca kitab ini, kitab Keluaran, kita harusnya tahu peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu. Di mana ini merupakan kitab yang menceritakan sejarah keluaran bangsa Israel dari Mesir dan setiap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat di sini bagaimana Allah terus menunjukkan janjinya, sekalipun bangsa Israel dikatakan di sini bangsa yang tegar tengkuk. Namun Allah memiliki tujuan untuk membentuk bangsa ini melalui setiap proses kehidupan sehingga mereka tidak memiliki cara yang sama mengenai pemahaman mereka tentang Allah di waktu-waktu yang sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita dapat melihat kadang-kadang Tuhan punya proses ya Bapak Ibu. Proses untuk apa? Membentuk kita supaya cara kita mengenal Tuhan semakin diperbaharui. Akan tetapi dalam perjalanan waktu banyak hal-hal yang membuat kita mencari cara lain dalam kita menikmati keberadaan Tuhan, bukan? Kita bosan dengan cara yang lama, tetapi kita kadang-kadang mencari hal yang baru. Tapi itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa di dalam kitab ini kita dapat melihat undang-undang instruksi yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Termasuk 10 hukum dan 10 perintah Allah itu. Di mana kitab ini memberikan nilai teologis dan hukum yang signifikan bagi orang Yahudi zaman itu. Dan juga orang-orang Kristen di masa kini. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam isu-isu belakangan ini kita sering sekali membahas kebudayaan Yahudi ya, tentang perjanjian, tentang tanah dan segala macamnya. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi suatu perjanjian secara sejarah. Tetapi kita perlu ketahui bahwa peristiwa sejarah ini harus kita maknai sebagai peristiwa teologis secara rohani di masa kini. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika kita bicara sejarah itu bukan sesuatu yang terjadi di masa lampau saja. Tetapi ada signifikansi bagi kehidupan kekristenan di masa kini. Hukum tersebut tidak lagi secara literal atau harafiah Bapak Ibu. Tetapi ini menjadi pedoman kita secara rohani. Menjadi nilai-nilai Kristen secara rohani. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, peristiwa apa sih yang sebenarnya mereka hadapi sampai-sampai mereka dikatakan tegar tengkuk. Dalam kitab Keluaran 33 ini adalah kelanjutan narasi peristiwa di Gunung Sinai dan perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel setelah kejadian pembuatan patung anak lembu emas. Di pasal sebelumnya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Sehingga Musa bilang seperti ini Bapak Ibu, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Pasal 32 ayat 31. Allah sangat murka dengan perbuatan mereka. Dan Allah ingin menghukum mereka. Namun kita lihat di sini ada doa. Ada perantaraan Musa di dalamnya. Sehingga Allah menahan hukuman tersebut. Tetapi memberikan hukuman kepada beberapa orang yang memang dia sudah tidak mau dikasih tahu lagi Bapak Ibu. Sehingga pada waktu itu mereka memerlukan panduan ilahi. Ketika Musa mengambil loh batu, dia pergi meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel bilang, buatlah bagi kami patung yang ada bentuk fisiknya, yang bisa kami lihat, yang seolah-olah hadir di tengah-tengah kami.
Maka pada waktu Harun yang memimpin bangsa Israel, akhirnya disuruhlah dia, ya udah kumpulkanlah emas-emas yang ada pada dirimu. Kita bangun, kita buat patung emas. Sehingga terjadilah dosa tersebut. Karena apa? Karena pada waktu itu orang Israel tidak melihat di mana sih kehadiran Allah. Saya butuh sesuatu yang real, yang di depan mata itu kelihatan. Saya butuh sesuatu yang betul-betul hadir dan saya bisa dapat merasakan, indera saya bisa menerima, sehingga mereka mendesak Harun untuk buat patung emas. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di sini, setelah dosa besar yang dilakukan oleh mereka, mereka berselingkuh dari Allah yang sesungguhnya. Mereka selanjutnya merasa perlu. Kan kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyertai mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Laut Teberau terbelah dua. Tapi kita dapat melihat mereka balik lagi. Mereka seperti ada satu istilah ngeyel kalau dikasih tahu. Ini loh karyaku yang besar selama perjalanan hidup ini. Tetapi kenapa kamu masih cari Allah yang kelihatan? Cari fisik, cari benda. Kalau dalam perjanjian baru kita dapat melihat Tuhan Yesus mengatakan dialah roti hidup. Tetapi orang lain, orang yang tidak percaya, yang tidak memahami keilahian Kristus Tuhan, Kristus Yesus yang hadir itu, mereka hanya mencari sesuatu yang dapat mengenyangkan perut mereka, bukan mengenyangkan kerohanian mereka. Sehingga Bapak Ibu, kita dapat melihat dalam perjalanan waktu, kadang-kadang kita pun mengalami ini. Kita seolah-olah melihat, aduh di depan Tuhan seolah-olah saya tidak mampu melewatinya, seolah-olah jalan saya buntu. Tetapi coba kita lihat ke belakang, kita flashback. Apakah selama hidup kita Tuhan gak pernah tolong? Apakah selama pergumulan kita Tuhan gak pernah kasih jalan keluar? Sehingga kita ada saat hari ini menyambut tahun yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, dan juga tantangan yang baru. Jangan lupa Bapak Ibu, coba kita flashback, kita lihat. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel ini, dikatakan tegar tengkuk. Tetapi Allah sendiri mengatakan kepada Musa, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Seolah-olah Tuhan mengatakan, kalau aku berjalan bersama-sama dengan kalian, aku dengan mudah kalian binasa. Kenapa? Karena kalian berdosa. Tetapi kita dapat melihat dalam peristiwa ini mereka juga dihadapi dengan ketidakpastian dan rasa takut. Bangsa Israel merasa takut dan tidak yakin akan langkah-langkah yang mereka ambil selanjutnya. Karena dosa yang mereka lakukan membuat mereka ragu. Oh, aku udah berdosa sama Tuhan, sepertinya aku akan mendapat murka. Tetapi berkabunglah mereka di ayat keempat. Mereka meminta belas kasih daripada Tuhan. Sehingga melalui peristiwa ini Bapak Ibu kita mau belajar 4 prinsip rohani yang menolong kita memahami bagaimana pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun ini. 4 prinsip rohani. Yang pertama, kekuatan doa dalam kemurahan Allah. Tuhan berbicara dengan Musa. Di ayat ke-11 kita dapat melihat Tuhan berbicara muka dengan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Di kemah pertemuan Bapak Ibu, pada waktu itu Musa dan Tuhan seolah-olah sedang berdiskusi. Mereka ngobrol. Namun di sini kita dapat melihat bahwa Allah kita adalah pribadi yang terbuka dan mau berkomunikasi. Sekalipun pada zaman perjanjian lama, tidak semuanya bukan bisa berkomunikasi dengan Allah. Harus diwakili. Diwakili oleh siapa? Kalau tidak imam memberikan persembahan, itu adalah imam besar yang layak. Kalau imam pun tidak kudus, entah itu pikirannya, tindak lakunya, dia masuk ke dalam bait Allah di mana dia mempersembahkan korban, dia langsung mati. Sehingga kita lihat di sini bagaimana Allah datang berkomunikasi dengan Musa. Dan kita tahu juga bahwa Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan Bapak Ibu. Dan dilayakkan pada waktu itu untuk mewakili bangsa Israel.
Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, seorang yang dapat berbicara kepada Tuhan memang hanya nabi dan imam yang mewakili. Tetapi ketika kita melakukan dosa, apakah kita bisa langsung meminta ampun seperti sekarang? Tuhan, saya minta ampun. Amin. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus membawa korban bakaran, mempersembahkannya melalui ada perantara. Tetapi oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam diri Yesus Kristus, kita tidak usah susah-susah seperti dulu, Bapak Ibu. Membawa korban persembahan, korban sembelihan, korban penghapus dosa, tidak usah sesulit itu. Tetapi semakin mudah kita menghampiri Tuhan, kadang-kadang semakin malas. Sudah terbiasa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini apakah ada yang pernah bersekolah dekat tempat tinggalnya? Saya pernah ketemu dengan teman-teman, beberapa teman yang tinggal di dekat sekolah. Tetapi mereka yang paling lambat datang ke sekolah itu, saya heran. Kenapa? Padahal kita yang dari jauh-jauh saja hadir di situ berapa belas menit sebelum. Kan biasa peraturan sekolah 15 menit sebelum kita memulai pelajaran harus hadir untuk di absen dan segala macam. Tetapi seringkali teman-teman yang dekat ini, wah malah dia yang terburu-buru, malah dia yang tergesa-gesa, tidak seperti kita yang jauh. Mungkin kalau kita pikir seperti itu ya, kita tidak lagi menikmati atau tidak lagi menjaga suatu situasi kita yang mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah dengan hati yang memang mau belajar. Di konteks saat ini, kadang-kadang kita pun seperti itu Bapak Ibu. Saya pun kadang-kadang seperti itu. Ketika saya rumah saya tinggal di dekat tempat saya pelayanan, kadang-kadang Bapak Ibu, saya pun ya buru-buru juga. Waduh, gimana ini ya? Seolah-olah saya tidak mempersiapkan, sekalipun ada satu dan lain hal yang memang pasti terjadi. Kalau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu, dalam hal relasi dengan Tuhan, kadang-kadang pun kita sudah terbiasa. Kita sudah merasa dekat sama Tuhan. Jadi ketika kita merasa dekat sama Tuhan, Tuhan itu baik, maha kasih. Sehingga kalau ada dosa, ya cepat langsung datang kepada Tuhan. Tidak perlu proses yang panjang, tidak perlu persiapan domba yang layak. Kalau zaman dulu kan domba dipersiapkan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang cacat, layak nggak dipersembahkan sama Tuhan? Enggak, dia ganti lagi. Beli lagi yang baru. Beli lagi yang lebih gemuk, lebih sehat, bulunya lebih lebat. Kalau zaman dulu Bapak Ibu. Coba bayangkan perantau-perantau yang datang ke bait Allah. Mereka ingin mempersembahkan korban ucapan syukur, tapi di tengah jalan misalnya hewan persembahan mereka ini terkena kutu. Sehingga dalam perjalanan 1-2 hari kutunya akhirnya menyebar. Mereka bawa ke bait Allah, waktu dicek ini tidak layak. Apa yang mereka lakukan? Ganti. Mereka beli baru. Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang ketika kita merasa terbiasa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, seperti sahabat dengan Tuhan, kita lupa mempersiapkan diri kita menghadap Allah yang adalah kudus dan suci itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lihat di sini bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah itu sangatlah komunikatif. Amin Bapak Ibu. Sangat sederhana menyampaikan pesan-pesannya. Cuman kadang kita yang mau cari cara-cara yang spektakuler supaya kelihatan, Tuhan itu seperti ini, keren. Tuhan dengan sederhana dia ngobrol. Dia mau menimbang apa yang disampaikan Musa terkait dengan hubungannya Allah dengan bangsa yang tegar tengkuk itu. Allah menciptakan ruang bagi pertobatan dan mendengarkan doa Musa ini. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama ini yaitu kekuatan doa dalam kemurahan Allah. Kiranya menjadi kekuatan kita juga sebagai orang percaya. Ada pergumulan, ada tantangan, ada kejenuhan dalam kita melayani Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu. Saya pun dulu pernah merasakan kejenuhan. Saya sekolah teologi, saya mengajar sekolah minggu, baca Alkitab rutin.
Sampai ya memang saya baru 3 kali selesai, 3 kali dari awal sampai akhir. Saya mau memulai lagi, saya melayani juga di gereja, main musik juga, aduh. Tapi bisa-bisanya kadang-kadang saya ngerasa kosong Bapak Ibu. Sehingga pada satu ketika saya pernah bercerita juga di dalam persekutuan. Saya pernah katakan sama orang tua saya, gak usah nasihati saya lagi mama, ayah. Kenapa? Karena saya sudah belajar. Tiap hari belajar belajar teologi, belajar kebenaran firman Tuhan, renungan, apalagi ikuti chapel, ibadah, minggu melayani. Tetapi bisa keluar dari mulut saya seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu. Kita semua tidak rentan terhadap dosa. Siapapun tanpa terkecuali. Tetapi oleh karena kekuatan doa inilah, itu memampukan kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa struggle, pergumulan kita. Baik dengan diri kita, dengan orang lain, dan juga dengan Tuhan. Kekuatan doa di dalam kemurahan Allah. Kita tidak mampu, Bapak Ibu, sebenarnya untuk menaikkan permohonan doa kita. Kita tidak layak juga. Kenapa? Karena kita berdosa. Tiba-tiba kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku berdosa ampuni. Sekarang segampang itu untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan seperti zaman perjanjian lama. Dan kiranya doa ini pun menjadi kekuatan kita, di mana melalui setiap kehidupan kita yang setia berdoa, Tuhan menyatakan kuasa-Nya memimpin kita untuk menjalani kehidupan 2024. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kepercayaan pada Allah dalam ketidakpastian hidup. Di ayat ke-12 berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkau sudah berfirman kepadaku, tetapi Tuhan Engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan Engkau utus bersama-sama dengan aku. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan bilang, aku akan mengutus malaikat. Tetapi Musa bilang apa? Tuhan Engkaulah yang hadir. Allah Engkaulah yang harus senantiasa beserta denganku. Ungkapan ini memberikan gambaran bahwa Musa terus-menerus meminta konfirmasi dari Tuhan. Dan kepercayaan Musa kepada Allah ini mendorong dia untuk mencari kepastian dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kepastian ini bicara banyak hal ya. Kalau kita bicara dengan klien, bagaimana Pak kepastiannya? Kita konfirmasi terus, apakah setuju dengan perjanjian kita? Apakah jadi barang yang mau dibeli? Apakah kita jadi kerjasama? Kapan kita akan bertemu? Kapan kita akan membicarakan ini dan itu? Sehingga Bapak Ibu konfirmasi ini diperlukan oleh setiap kita juga. Kalau kita tanya, Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami? Apa yang ingin Engkau kerjakan untuk kami semua melalui pergumulan ini? Kadang-kadang kita juga gak tahu Bapak Ibu. Tetapi marilah kita minta konfirmasi dari Tuhan. Cara Tuhan unik dan berbeda-beda dalam setiap kehidupan kita. Sehingga mintalah sama Tuhan supaya dalam ketidakpastian hidup ini kita senantiasa memiliki kepercayaan kepada Allah. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, Allah mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ini kita imani juga. Kiranya perkataan Allah pun nyata dalam kehidupan kita. Kepercayaan pada Allah dalam ketidakpastian hidup. Yang ketiga, hubungan pribadi dengan Allah. Di ayat 13 sampai ke 14, Musa berkata, maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Musa menunjukkan keinginannya yang mendalam untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah. Ia mengingatkan kepada kita semua pentingnya menjaga hubungan pribadi dengan terus-menerus mencari kehadiran Allah.
Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita senantiasa menjalani tahun yang baru ini dengan membangun kembali relasi kita hari demi hari, semakin intim dengan Tuhan. Maka Tuhan sendirilah yang akan memberitahu jalannya. Setelah Tuhan memberitahu jalannya, Tuhan akan menolong memampukan kita berjalan di dalam jalannya. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan mataku tertuju kepadamu. Saya ulangi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka ketika kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, maka Tuhan pada waktunya Ia akan menolong kita semua tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, ketaatan dan pertobatan. Ketika Tuhan telah menuntun langkah kita, menunjukkan jalan kepada kita, ini seharusnya memberikan respon, mendorong kita memberikan respon ketaatan dan pertobatan. Di mana peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap Allah dan pentingnya pertobatan yang kita lakukan ketika kita melakukan dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah selalu terbuka bagi mereka yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dengan merenungkan peristiwa ini Bapak Ibu, kita memahami lebih banyak tentang sifat Allah yang maha kasih, yang beranugerah kepada kita. Sehingga pentingnya pertobatan dalam diri kita hari demi hari. Kita bertobat dari kata-kata yang mungkin kurang membangun, yang sering kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Sikap kita yang tidak menerima orang lain, sikap kita yang merendahkan, sikap kita yang cuek, mungkin sikap kita yang tidak menghormati orang lain, sikap yang acuh. Mari kita bertobat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Ia setia Bapak Ibu kepada kita yang seringkali tidak setia, dan Dia juga adil kepada setiap kita yang mungkin sering sekali menyalah-nyalahkan Allah melalui pergumulan yang kita hadapi. Tetapi Ia adalah Maha Pengampun yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kiranya 4 hal ini menolong kita mengimani pimpinan Tuhan dalam tahun ini. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama kekuatan doa dalam kemurahan Allah. Allah memberikan kita sarana Bapak Ibu berkomunikasi melalui doa. Dan dalam setiap permohonan doa kita pasti Tuhan mendengarkan. Dan pada waktunya itu semuanya akan terjadi dan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kepercayaan. Percaya dalam ketidakpastian hidup. Pimpinan Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk percaya dalam ketidakpastian hidup ini. Dan membuat kita dapat berdoa kepadanya. Dan melalui setiap permohonan doa kita, Tuhan akan mendengarkan dan membuat kita senantiasa percaya. Dan yang ketiga, hubungan pribadi dengan Allah. Relasi kita dengan Tuhan menjadi dasar kita dapat bertahan. Hubungan intim kita dengan Tuhan itu yang menjadi fondasi kita untuk dapat memahami pimpinan dan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketaatan dan pertobatan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan membuat kita senantiasa taat dan senantiasa ingin selalu kembali kepada Allah. Inilah salah satu tanda kita adalah umat pilihan Bapak Ibu. Amin. Sekalipun dalam perjalanan iman kita kadang belok ke kiri dan ke kanan,
Sekalipun dalam menjalani kehidupan ketika ada pergumulan, kita kadang-kadang mundur. Tetapi ingatlah, ketika kita punya pikiran untuk kembali kepada dasar yang benar, kepada pribadi yang menghidupkan kita dari kematian dosa, ketika kita ingat untuk menarik diri dari dosa dan datang kepada Bapa, ingatlah, itu salah satu tanda kita umat pilihan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini dalam tahun 2024, kiranya tidak ada lagi intimidasi iblis yang merendahkan kita, yang membuat kita tidak dapat melangkah dengan leluasa. Tinggalkan 2023, tetapi ingat di 2023, ingat kembali kasih Tuhan. Seperti satu lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sehingga kiranya Allah senantiasa menjadi pemandu kita dalam menjalani kehidupan 2024 ini. God will lead the way. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa dalam ketidaksetiaan kami itu Engkau tetap setia. Dalam kegagalan kami, kuasa-Mu tetap sempurna. Dan dalam keterbatasan kami, Engkau hadir sebagai penopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 yang boleh kami lewati. Dan kiranya di tahun 2024 ini jalan terbuka bagi kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami mengerti rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami. Baik itu di dalam keluarga, di dalam usaha perencanaan. Dan setiap apa yang kami kerjakan itu berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang terbatas. Bentuklah kami, pimpin kami, karena kami yakin dan percaya ketika Engkau yang akan memimpin langkah kami, maka kami tidak takut untuk berjalan di dalam masa-masa yang kelam sekalipun. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Dan kiranya kami senantiasa menaruh harapan kami kepada Engkau yang akan senantiasa memberi jalan, membuka jalan, dan menolong kami untuk dapat mengerti jalan-Mu dan dapat kami imani di tahun 2024 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kiranya Roh Kudus meneguhkan kami sebagai orang percaya dan memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, lagu ini akan kami nyanyikan untuk meresponi juga bagian firman Tuhan hari ini, bahwa yang memimpin kita ke depan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus terus yakin bahwa ialah tangan Tuhan sendirilah yang akan memimpin kita. Seperti Daud juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seperti gembala yang memimpin kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita, yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita percaya kebajikan dan kemurahan itu juga akan mengikuti kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ia pimpinku. Pimpinku ke air tenang, yang menyegarkan
Aku berpaling darinya, namun tiap hari Ia besertaku. Kasih setianya tetap, Ia pimpinku, Ia pimpinku. Dengan tangannya pimpinku, dengan lembut Ia pimpinku. Apapun yang kan terjadi, tangan kasih-Nya sertaku. Dengan tangannya pimpinku, dengan lembut Ia pimpinku. Ku tak ragu Ia akan menang, sebab dimanapun Ia besertaku. Kebaikan dan kemurahan-Nya kan ikutiku selamanya, dan ku kan diam di rumah Bapa. Ku kan puji Dia selamanya. Ia pimpinku, Ia pimpinku. Dengan tangannya pimpinku, dengan lembut Ia pimpinku. Apapun yang kan terjadi, tangan kasih-Nya sertaku.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini sebagai respon kita yang menyatakan bahwa Allah, kita tetap percaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya yang selalu memimpin setiap kita. Memimpinku
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita serahkan tahun 2024 di dalam tangan pengasihan Tuhan kita. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih Engkau menyertai kami, mengarungi berbagai arus kehidupan di tahun 2023. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau menghantarkan kami masuk ke dalam tahun yang baru, tahun di mana kami pun percaya bahwa Allah yang sama yang sudah menyertai kami melewati tahun 2023 adalah Allah yang akan menuntun kami juga untuk mengarungi segala krisis, segala tantangan di tahun 2024 ini. Maka Tuhan, kasihanilah kami di dalam setiap harapan, pergumulan, dan bayangan kami untuk menghadapi tahun ini. Pimpinlah kami Tuhan, tolong kami untuk melihat pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang menyimpan di hati kami untuk memasuki tahun ini, untuk menjalani tahun 2024 dengan tetap mengasihi Tuhan, dengan mau menjadi yang lebih baik lagi buat kemuliaan Tuhan, dengan menjadi orang yang jauh lebih baik dan memiliki seluruh harapan yang baik terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan, tapi Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang melihat kenyataan-kenyataan yang akan kami hadapi di tahun ini. Tentu hidup kami nanti di tahun ini pun tidak akan terlepas dari krisis-krisis yang ada. Ya Tuhan, biarlah semua itu menjadi sarana-Mu untuk memurnikan hati kami, supaya kami makin lagi lebih jelas apakah kami sungguh-sungguh adalah umat-Mu. Biarlah itu menjadi pegangan kami ketika kami mengalami berbagai masalah di tahun 2024. Biarlah kenyataan bahwa Tuhan memakai segala perkara untuk memurnikan iman kami. Biarlah itu meyakinkan kami untuk terus berpegang pada Tuhan dan percaya Tuhan punya jalan terbaik untuk segala hal yang akan kami hadapi di tahun ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar hidup kami boleh berlaku seperti yang Kau kehendaki. Biarlah hati kami Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan circle komunitas di mana kami berada. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu untuk mengarungi tahun 2024 yang penuh harapan, karena kami memiliki Allah yang hidup, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah yang mati, bukan patung lembu emas yang mati, tapi Engkau adalah Allah yang hidup, yang dalam pertolongannya dinamis menolong kami dengan berbagai cara yang kadang-kadang kami nggak mengerti kenapa bisa terjadi. Dan itulah yang akan meyakinkan kami bahwa kami punya Allah yang hidup, dan biarlah iman kami terus berpegang teguh padamu di dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tahun ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kini kita akan memberikan persembahan. Kita akan membaca ayat persembahan yang terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memberikan persembahan kepada Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan persembahan syukur tahunan, yang belum mendapatkan amplop dapat meminta kepada majelis yang menjaga. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ikut Yesus. Tenang bila Yesus memimpinku menuju ke
undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian bait yang ketiga. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Jiwaku di surga yang di surgaku. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Tetap manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Kemana Ia pimpin ku ikutnya. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Tetap manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Kemana Ia pimpin ku ikutnya. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Tetap manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku ikut Yesus. Kemana Ia pimpin ku ikutnya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini, di mana kami anak-anak Tuhan, untuk boleh bersama-sama berkumpul mengawali ibadah tahun 2024. Kami berterima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Selamat tinggal tahun 2023, tahun penuh kenangan. Baik itu kenangan pahit, kenangan manis, ada suka dan duka yang kami lewati. Dan ada berjuta ungkapan rasa syukur kami, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang sudah menolong setiap kami. Dari awal tahun 2023, kami bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang memampukan kami melewati gelombang kehidupan dengan pimpinan, penyertaan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan kepada setiap kami. Kini di tahun 2024 kami menyambut tahun anugerah Tuhan, tahun yang penuh dengan harapan baru, harapan yang lebih baik dari tahun kemarin. Karena kami memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan kami memiliki Allah yang hidup. Dan semua ini karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong kami. Pagi ini kami pribadi lepas pribadi datang mengucap syukur dengan segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami ada pada hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan yang terus memampukan menolong setiap kami untuk boleh merasakan dan menikmati bait-Mu yang kudus. Pada tahun 2023 kami lewati dan sekarang kami sudah berkumpul di bait-Mu untuk mengawali kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami mengawali tahun 2024 dengan tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Dan kami percaya dengan sepenuh hati kami, Engkau adalah Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan seluruh alam semesta yang sudah dan akan memberkati setiap kami dengan penuh limpah. Tak henti-hentinya kami bersyukur, kami bersorak-sorai karena kami memiliki Allah yang hidup, karena Engkau ada dan Allah yang baik untuk setiap kami. Itu terbukti lewat pimpinan-Mu, lewat penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi ini ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, yaitu penginjil Kaleb, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga yang memberkati pelayanannya. Engkau menyertai hamba-Mu dimanapun ia berada. Pakai hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun ia boleh dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini juga kami berdoa untuk jemaat, khususnya di gereja kami, Gereja Kristen Immanuel Jemaat Cirebon yang hadir pada pagi ini. Kiranya Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau memberkati kami, karena kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami membawa persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan pagi ini merupakan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kami menyadari
apa yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan, sehingga kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat yang sudah Engkau berikan. Ajar kami terus untuk memberikan persembahan dengan pengucapan syukur dan dengan hati yang bersuka cita. Ya Tuhan juga memberkati persembahan kami, agar kiranya persembahan yang kami persembahkan ini dapat menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan khususnya di gereja kami ini ya Bapa. Dan di tahun 2024 sebagai tahun anugerah Tuhan, kiranya kami jemaat-Mu terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, untuk terus boleh bertumbuh, makin mengenal dan makin mengasihi Tuhan. Dan kami boleh terus memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, baik itu melalui persekutuan-persekutuan komisi, ataupun melalui persekutuan doa yang diadakan, ataupun ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kami membawa jemaat-Mu untuk terus boleh menikmati Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus, menikmati anugerah yang Tuhan limpahkan dan curahkan bagi setiap kami. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan tadi, ikut Yesus kemanapun kami ikut Yesus. Baik itu dalam suka, baik itu dalam duka, dalam cuaca yang panas ataupun hujan. Dan mungkin di jalan yang kami tempuh ada banyak bahaya, ada banyak pergumulan, banyak rintangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami terus memiliki iman dan terus berserah kepada Tuhan, agar kami terus makin dekat kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya kemanapun dan apapun yang kami alami, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memimpin, dan ada Tuhan yang terus menolong menuntun setiap kami ya Bapa. Hingga kami boleh merasakan ketenangan karena Tuhan yang memimpin jalan kami. Terpujilah Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan, karena Engkau Allah yang patut menerima kehormatan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucapkan syukur kami. Amin. Ajar
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tahun 2023 Engkau ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu kiranya di tahun 2024 ini, kiranya kuasa-Mu, karya-Mu, keajaiban-Mu nyata dalam masing-masing kami mengawali tahun bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kami menjalani 2024 yang masih penuh dengan misteri ini. Kiranya Tuhan teguhkan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapkanlah hatimu dan kita mau menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.